Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dia Siva Azhara dan Desi Trikartika untuk mata kuliah Metode Penelitian Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Tarunam Informatika. Dosen pengampu Jurani Siregar SPD MKom, yang bertema pemesanan tiket kereta api online e-tiket menggunakan aplikasi KAI Askas. Konsep dasar sistem. Menurut Jogianto dalam Aprizal 2016, pengertian sistem telah banyak dikemukakan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Untuk lebih jelasnya, maka berikut ini akan dibahas pengertian sistem. Definisi sistem. Definisi sistem menurut pertama dalam Rizdiansa 2017 mengemukakan bahwa sistem didefinisikan sebagai sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling terhubung untuk melakukan suatu tugas bersama-sama. Definisi informasi. Definisi informasi menurut pertama dalam Rizdiansa 2017 yaitu informasi merupakan hasil pengolahan data dari satu atau berbagai sumber yang kemudian diolah sehingga memberikan nilai, arti, dan manfaat. Sistem informasi. Menurut Hutain 2015 mengemukakan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Definisi akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan menginterpretasikan hasil proses tersebut. Proses akuntansi. Proses akuntansi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengolah transaksi yang berhubungan dengan keuangan untuk dibuatkan laporan keuangan. Definisi dari proses akuntansi dan skema dari proses akuntansi sendiri adalah sebagai berikut: pencatatan, klasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan. Sistem informasi akuntansi. Definisi sistem informasi akuntansi menurut Viola Ekawati dan Wijaya 2017 adalah suatu subsistem yang memproses transaksi keuangan dan non-keuangan yang berpengaruh secara langsung terhadap pemrosesan transaksi keuangan. Peralatan pendukung. Peralatan pendukung atau sistem berupa alat dalam rancangan sebuah sistem. Diperlukan suatu peralatan yang dapat mendukung terciptanya sebuah rancangan. Berikut peralatan pendukungnya, yaitu web, UML, MySQL, IRD, LRS, User-Case Diagram, Activity Diagram, iForward, PHPMyAdmin, CAM, NetBeans, IDE 8.1, dan Java. Sejarah perusahaan. PT Kereta Api Indonesia Persero telah mengalami berbagai perkembangan sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Masa penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda membangun alat transportasi kereta api untuk memperbaiki serta meningkatkan daya angkut. Masa penjajahan Jepang. Masa penjajahan Jepang di Indonesia, seluruh jaringan kereta api dikuasai oleh Jepang. Masa 1945 sampai sekarang. Setelah Jepang menyerah pada sekutu pada pertengahan Agustus 1945 dan disusul dengan PWK, kemerdekaan Republik Indonesia, maka seluruh jaringan perkeretaapian diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemesanan tiket kereta api menggunakan aplikasi KAI Askas. Keuntungannya yaitu pembayaran yang fleksibel. Setelah pembayaran, calon penumpang bisa menunjukkan bukti pembayaran. Untuk liburan, misalnya seperti hari raya Lebaran, calon penumpang bisa memesan tiket jauh-jauh hari, yakni hingga 3 bulan, untuk menghindari keterbatasan kursi. Pengertian etiket. Etiket merupakan cara untuk mendokumentasikan proses penjualan kegiatan perjalanan tanpa perlu mengeluarkan dokumen fisik. Keuntungan menggunakan etiket. Yang pertama, mengurangi antrian panjang, mempermudah untuk mendapatkan tiket, lebih cepat, mempersingkat waktu,
Dari segi biaya, online booking dapat membantu mengurangi biaya proses pembelian tiket karena penumpang tidak perlu datang ke tempatnya langsung. Kekurangan dari e-tiket. Yang pertama, masih banyak masyarakat yang belum bisa mengoperasikan internet. Saat ini, untuk pemesanan tiket secara online baru dapat dilakukan sampai dengan pemesanan berupa konfirmasi e-tiket melalui email. Dalam penggunaan aplikasi kayak Yaskes kadang terjadi error. Menu pembelian tiket pulang pergi belum dapat digunakan secara optimal. Yaskes adalah aplikasi resmi yang dikeluarkan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Use case diagram untuk pemesanan tiket kereta api pada aplikasi KAI Akses. Pada gambar terlihat aktor melakukan aktivitas yang dilakukan oleh aktor sampai beberapa aktivitas yang ada pada sistem. Aktivitas selesai dan sistem sendiri merespon seluruhnya. Dari aktor mulai menavigasi aplikasi KAI Akses, lalu informasi stasiun asal, tujuan dan jadwal, lanjut ke query database logis, tampilan kereta yang ada, konfirmasi pemesanan, lanjut ke isi data diri, pilih kursi dan gerbong, pembayaran, konfirmasi pembayaran, dan cetak tiket. Penjelasan use case pemesanan tiket kereta api online. Berikut simbolnya yaitu aktor menspesifikkan perangkat peranan di mana user dapat peranan ketika berinteraksi dengan use case. Dan ada use case, sebuah deskripsi dari seperangkat aksi-aksi yang berurutan yang ditampilkan di sebuah sistem. Lalu generalization, relasi antara use case di mana salah satunya adalah bentuk yang lebih umum. Lalu association, menggambarkan interaksi antara aktor dan use case. Dan include, menggambarkan bahwa keseluruhan use case merupakan fungsionalitas use case lainnya. Dependensi, untuk menggambarkan ketergantungan sebuah use case dengan use case lainnya. Sistem, tempat seluruh aktivitas-aktivitas yang berjalan. Aktivitas diagram. Pada tabel samping terlihat alur perjalanan menjadi aktivitas sejak awal pemesanan tiket sampai pada tahap akhir pencetakan tiket selesai dilakukan. Dari mulai pemesanan tiket, memiliki asal, tujuan dan jadwal, menampilkan kereta dan jadwal, lanjut pemesan tiket kereta, menampilkan detail pesanan, memasukkan data diri, konfirmasi informasi data diri. Jika salah, balik lagi ke memasukkan data diri, dan jika benar, menampilkan kereta dan jadwal, memilih kursi dan gerbong, menampilkan kursi dan gerbong, formulir pembayaran, email konfirmasi, lalu terima konfirmasi pembayaran, dan cetak tiket. Keterangan flowchart, yaitu simbol initial step, mempresentasikan dimulainya akhir kerja suatu sistem dalam aktivitas diagram. Lalu action state, sebuah state yang menggambarkan eksekusi dari aksi atomik. Lalu decision points, menentukan kapan alur dalam aktivitas menjadi bercabang. Transition between activities, mengindikasikan bahwa suatu objek dari state pertama akan menampilkan aksi-aksi tertentu dan memasuki state kedua ketika peristiwa tertentu terjadi dan kondisi telah terpenuhi. Final state mempresentasikan di akhir alur kerja suatu sistem dalam aktivitas diagram. Siklus pengolahan data, ada penyimpanan data, pengolahan data, lalu input data dan output data. Siklus pengolahan data merupakan pemrosesan transaksi perusahaan yang terjadi secara efektif dan efisien. Pengolahan dan penyimpanan data perusahaan terkait informasi data pelanggan, misalnya pelanggan PT KAI yang sedang melakukan booking tiket, sehingga informasi data pelanggan akan masuk kepada database perusahaan. Kemudian pada proses output disajikan dalam bentuk dokumen atau laporan sesuai dengan data transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan tersebut. Spesifikasi sistem komputer. Application Kereta Api Indonesia atau Kereta Api Indonesia merupakan aplikasi yang telah diluncurkan secara resmi oleh PT KAI pada tanggal 26 Juli 2013. Sebelumnya pada November 2011, PT KAI telah meluncurkan Rail Ticketing System dengan basis web. Perangkat lunak. Dalam rangka memberikan kesempatan yang luas untuk lebih banyak platform cerdas seperti iOS, Windows Phone, dan Android, PT KAI kemudian meluncurkan aplikasi baru yang menggantikan KAI Mobile Application. Aplikasi ini bernama KAI Akses yang diluncurkan pada 4 September 2014. Perangkat keras yang digunakan pada PT KAI salah satunya yaitu komputer server. Hal ini disesuaikan karena komputer server berfungsi sebagai pusat pengolahan data. Permasalahan produk yang pertama, dalam era teknologi untuk menangani beberapa kendala yang terdapat pada pemesanan tiket secara konvensional seperti menumpuknya antrian di stasiun. Kedua, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh konsumen.
3. Proses penyampaian informasi mengenai harga tiket untuk hari keberangkatan atau tanggal sebelumnya yang tidak dapat diproses. Pemecahan masalah. Adapun pemecahan masalah yang penulis sarankan terhadap permasalahan pokok yang ada terkait pembelian etiket pada aplikasi KAI Akses. Yang pertama, pengguna yang ingin melakukan perjalanan menggunakan transportasi kereta api disarankan untuk membeli tiket melalui aplikasi KAI Akses. 2. Untuk server KAI Akses wajib selalu mengupdate terkait perubahan jadwal, informasi harga tiket, dan ketersediaan kursi kereta pada setiap harinya. 3. Mensosialisasikan lagi kepada masyarakat luas terkait pembelian tiket online melalui aplikasi KAI Akses. Kesimpulannya, yang pertama, semakin berkembangnya teknologi saat ini di semua bidang, PT KAI berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia di bidang transportasi dengan meningkatkan pelayanan dari pembelian tiket secara konvensional ke pembelian tiket secara online dengan menggunakan aplikasi KAI Akses. Waktu berpengaruh terhadap integritas belanja online. Tiket e-ticketing artinya semakin cepat proses transaksi pembelian tiket, maka seseorang akan semakin cenderung atau memiliki intensitas semakin tinggi untuk membeli tiket melalui internet. Saran yang pertama, PT KAI harus lebih memperhatikan dan memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat luas, khususnya para pengguna transportasi kereta api, dengan mensosialisasikan lagi terkait aplikasi pemesanan tiket online melalui KAI Akses. 2. Untuk masyarakat luas, khususnya yang sering melakukan perjalanan menggunakan transportasi kereta api, agar lebih bisa menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh PT KAI untuk mempermudah perjalanan mereka. 3. Sistem server pada aplikasi KAI Akses khususnya harus lebih diperhatikan agar para pengguna tidak merasa ketinggalan informasi dan pelayanan dibutuhkan oleh masyarakat luas. Terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.